membahas tentang isu-isu dalam pendidikan, khususnya pendidikan Islam di Indonesia. Nah, hari ini kita akan bahas tema yang menarik nih, yaitu tentang digitalisasi pendidikan Islam di era Presiden Prabowo Gibran. Dan kami juga sudah mewawancarai Bapak Izul Hardinillah, yaitu seorang guru di MA Nur Iman Melangi Sleman. Berikut kita akan saksikan cuplikan wawancara kami. Prabowo dan Gibran hari ini itu sangat mendukung dan terbentuk dalam suatu program. Jadi dukungannya ini bukan sebatas itu loh, pada wacana, tapi memang terdapat program. Nah, hal ini kenapa? Karena Prabowo Gibran ingin Indonesia itu pendidikan Islamnya berkembang, bukan hanya sebatas pendidikan Islam, belajar kitab-kitab pun enggak, itu berkembang. Berkembangnya dengan apa? Dengan media digital itu. Kalau di tempat saya itu ada namanya RDM, Raport Digital Madrasah. Dulu memang udah ada, tapi daerah Prabowo ini dikembangkan. Oke, dari cuplikan tadi bisa kita simpulkan ya bahwa digitalisasi pada kepemimpinan Prabowo dan Gibran ini sudah meningkat. Salah satunya memudahkan pekerjaan guru, dan di MA Nur Iman sendiri sudah menerapkan digitalisasi, contohnya rapot digital madrasah. Tapi nih Mbak Vika, di MA Nur Iman ini sendiri kan belum sepenuhnya lengkap kan ya? Menurut Mbak Vika sendiri, apakah kepemimpinan Prabowo Gibran ini sudah sesuai dengan digitalisasi pendidikan Islam belum nih? Kalau menurut saya sih sudah ya, karena melihat banyaknya sekolah-sekolah Islam yang sudah menerapkan digitalisasi, bahkan pondok juga menerapkan digitalisasi. Dan untuk MA Nur Iman ini memang belum sepenuhnya, tapi ada ekstrakurikuler yang mendukung, yaitu Manis Media. Nah, kita bisa lihat lagi nih cuplikan berikut ini tentang tantangan dan resiko digitalisasinya. Dalam sekolah saya, karena basisnya santri, itu santri itu di pondok sudah banyak kegiatan sudah banyak. Nah, karena kegiatan banyak, santri di sekolah itu ya waktunya tidak cukup, sehingga mereka itu seperti tidak capek ya. Bukan masalah mereka tidak mampu mengoperasikan digital, tapi karena mereka sudah waktunya di pondok dan misalnya juga kegiatan-kegiatan lain. Itu problem kami di sekolah, di MA terutama. Yang kedua, masalah fasilitas. Kami sudah ada fasilitas, tapi belum memenuhi lah kalau dikatakan begitu. Sudah ada komputer, dalam komputer itu beberapa, ada 2, tapi masih tetap kurang untuk menampung siswa kami yang sekitar 115. Digital itu bukan berarti kita merusak ajaran Islam ya, tapi memang dengan digital itu kita menyatukan, kalau bahasa saya itu namanya integritas antara hubungan digital dengan ajaran Islam. Kalau di sekolah saya itu ada kegiatan keagamaan digital dalam arti misalkan apa prokernya, yuk mari kita proker itu dipasang ke web, ini prokernya. Setiap selesai acara dibuat berita acara. Oke, meskipun di MA Nur Iman ini memiliki ciri khas dan terletak dalam yayasan pondok pesantren, tetapi MA Nur Iman ini tidak hanya fokus pada agama saja. MA Nur Iman ini juga memberikan fasilitas kepada peserta didik untuk menerapkan sistem digital. Pada pengembangan digital ini, sekolah mengadakan ekstrakurikuler bernama Manis Media. Ekstrakurikuler ini bertujuan untuk mengenalkan siswa pada digitalisasi melalui divisi jurnalistik dan konten. Itu artinya pengajaran di MA Nur Iman ini sudah menerapkan keterampilan kepada peserta didik mengenai digitalisasi yang sesuai dengan perkembangan zaman sekarang ya Mbak Vika? Ya, betul sekali Mbak Viva. Jadi perkembangan teknologi yang pesat ini juga diperlukan keseimbangan antara digitalisasi
dan juga ilmu agama. Nah, mari kita lihat cuplikan video tentang harapan kebijakan pendidikan. Harapan saya jelas ya. Pemerintah, saya harap jangan hanya sebatas wacana, tapi praktek yang secara universal, praktek secara rata. Kita lihat di Jogja, saya di Jogja di MA mendapat dana. Tapi kita juga lihat di Sumatera, di Kalimantan, ya di Papua. Harapan saya agama, pendidikan agama itu mendapatkan teknologi yang sepantasnya lah. Ketika kualitas fisik itu sangat mempengaruhi kualitas kenyamanan itu mempengaruhi pikiran. Karena kenyamanan itu akan mempengaruhi psikologi akan mempengaruhi pikiran, kecerdasan. Itu salah satu bentuk dari contoh ketika digital maju, SDM maju. Harapan saya tentu praktek ini bukan hanya di batas wilayah, tapi lebih umum lagi ya. Pastinya harapan kebijakan pendidikan dari kepemerintahan Bapak Presiden Prabowo dan Gibran ini adalah Presiden dan Wapres bisa mewujudkan visinya, yakni tentang digitalisasi. Usaha-usaha tentang visi ini perlu diterapkan meskipun dibutuhkan waktu ya, tapi yang terpenting bisa diwujudkan bukan hanya wacana saja. Selanjutnya harapannya yakni segala akses pendidikan dapat dimudahkan. Betul sekali Mbak Vika. Meskipun adanya program digitalisasi ini memang sangat perlu diterapkan di sekolahan, tetapi juga diperlukan akses yang mudah. Karena setiap tahunnya pasti ada perubahan dalam teknologi. Jadi dibutuhkan adaptasi terhadap perubahannya dan juga dibutuhkan kemudahan dalam aksesnya, khususnya kepada guru yang sudah sepuh. Nah, iya Mbak Viva, guru juga butuh akses kemudahan dalam digitalisasi. Khususnya guru yang sudah tua, beliau hanya ketinggalan perubahan teknologi saja. Pak Hindom. Dari pengalaman saya selama sekolah 1 tahun di MA Nur Iman, pembelajaran fasilitas tentang elektronik lumayan mendukung, seperti tersedianya laptop, sound, terus proyektor, komputer. Ya, itu bisa membantu siswa dan siswi dalam memahami pelajaran dengan lebih mudah. Nah, selain di sekolah ini ada fasilitas, di sekolah ini juga ada ekstrakurikuler yang sangat mendukung kami dalam tim media. Ekstrakurikulernya itu ada Manis Media. Saya juga mengikuti ekstranya itu. Ekstranya itu sangat membantu dalam kemajuan madrasah ini. Nah, jadi setiap ada event kegiatan di sekolah ini, kita selalu mengupload di media sosial. Contohnya ada di IG, di TikTok dan lain-lain.